Sobat Sound, saya Jufikri Ahmad. Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024 selain jadi ajang hard selling, juga jadi ajang merek baru untuk tampil perdana di pameran. Salah satunya adalah pabrikan otomotif asal China, yaitu Zeekr. Zeekr pertama masuk Indonesia bawa dua produknya, yaitu Zeekr X dengan bodi SUV dan Zeekr 009 dengan bodi MPV. Nah, Zeekr 009 ini jadi mobil yang bisa dibilang rame diperbincangkan karena jenis bodi MPV. Bodi MPV itu salah satu model favorit di Indonesia, dan ini disebut-sebut jadi pesaing Toyota Alphard atau Lexus LM. Nah, kayak gimana sih Zeekr 009 ini sampai jadi rame dibicarain orang-orang? Kalau penasaran, ikutin terus video ini. Jadi seperti ini wajah atau fasianya Zeekr 009. Fasianya ini agak unik ya, Sobat Sound, lihat. Ini wajahnya tuh kayak wajah orang seneng ya. Sobat Sound, lihat ini lampunya kayak mata orang seneng ya kalau di kartun-kartun atau di manga atau di anime. Dan juga di sini kayak ada kumis ya, kayak kumis di kanan kirinya doang, tengahnya nggak ada. Jadi dari wajah Zeekr 009 ini unik ya. Begitu juga dari dalam tanda kutip grillnya ini ya. Ini dari wajah Zeekr 009 ini saya bisa bilang unik ya. Jadi ini untuk bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Untuk bagian samping Zeekr 009 ini kayak sedan yang dibikin MPV ya. Ya kayak bodi kotak ini kan biasa ada di sedan. Nah, cuman kayak sedan cuman ya ditarik ke atas terus dibentuk jadi kayak MPV kotak gini. Jadi kalau dilihat dari bagian samping nih, Zeekr nih kayak sedan yang dibikin MPV ya. Dan juga saya juga suka ya proporsinya. Sobat Sound, lihat ini proporsi antara rumah roda sama bodi tuh kelihatan lebih proporsional, dan memang sudah semestinya ya kalau Zeekr ini berada di kelas atau di segmen luxury ya. Jadi ini untuk bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Zeekr 009 ya, Sobat Sound, lihat. Ini belakangnya ini hampir rata ya. Jadi kayak antara bumper sama pintu belakang tuh hampir rata. Dan juga untuk lampunya ini agak unik ya, sama tulisan Zeekr-nya ini kayak ada efek 3 dimensinya. Jadi dari bagian belakangnya ini ya sebanding lah antara bagian depan sama samping sama belakang. Jadi dari desain bagian belakangnya ini dia terlihat futuristik dan senada dengan bagian depan dan sampingnya. Cuman untuk eksterior ya, cuma untuk dimensinya Zeekr 009 ini dia panjangnya 5,209 meter, lebarnya 2,024 meter, tingginya 1,812 meter, wheelbase-nya ini dia 3,205 meter, dan ground clearance-nya dia 142 mm. Jadi Zeekr 009 ini secara dimensi dia tuh lebih gede dari Toyota All New Alphard dan juga lebih gede dari Lexus All New LM. Nah, dengan bodi lebih gede serta ground clearance lebih ceper ini, kalau saya prediksi sih kalau misalnya untuk dipakai di jalan ya agak sedikit repot ya, terutama kalau masuk ke gedung parkir. Kalau satu waktu misalnya pemiliknya harus nyetir mobil ini ya bisa jadi bakal sedikit repot ya dari gedenya dimensi dan juga cepernya bodi. Bahkan ini bodinya tuh ground clearance-nya tuh termasuk yang ceper ya, 142 mm, dan itu juga dia lebih panjang, yang artinya kalau saya prediksi ini bisa jadi bakal ngerepotin kalau misalnya harus masuk ke gedung parkir atau ke daerah-daerah yang relatif sempit. Jadi ini untuk eksteriornya. Sekarang kita mau lihat interiornya. Untuk interior Zeekr 009 ini tuh berasa gede banget ya. Jadi dari mobil yang udah gede ya, lebih gede dari Alphard ataupun LM, ditambah interior yang desain yang nambah kesan ini tuh lapang banget gitu loh. Dan juga untuk interiornya dia kesan high-tech dan luxury itu bener-bener nyatu ya. Dan juga untuk interiornya ini, untuk pengoperasian dia wipernya di kanan, sennya di kiri, dan juga untuk tuas transmisi dia masih di tengah ya, yang artinya ya agak sedikit zaman dulu, tapi entah kenapa kalau dengan model seperti ini tuh lebih mungkin untuk orang tertentu lebih
berasa user friendly ya. Kalau mobil listrik zaman sekarang kan kebanyakan shifternya di kanan ya, sementara untuk lampu sen di kiri, begitu juga wipernya. Jadi ini mungkin kalau buat yang lebih prefernya kayak mobil Eropa zaman dulu ya, ini mungkin berasa lebih user friendly ya. Dan juga untuk desain dashboardnya ini menarik ya, kesan gede gitu. Dan juga nih agak rata, dan di sini ada speaker tengah ya. Dan speaker tengahnya, oh ya, untuk speakernya ini dia premium soundnya satu merek ya dengan Mitsubishi X-Force. Dan untuk fitur-fitur nanti kita bahas ya. Jadi ini untuk fitur-fitur yang ada di Zeekr 009. Fiturnya ini banyak ya. Ada car wash mode, ada suspension adjustment ada di sini. Coba saya pencet high. Oh, ini meskipun ground clearance-nya kalau secara spesifikasi lebih ceper dari Lexus LM ataupun Toyota Avert, ternyata suspensinya masih bisa diatur ya. Cuman berhubung ini mobilnya gede, kayaknya tetap aja bakal ngerepotin. Kalau saya prediksi sih bakal ngerepotin kalau mobil ini dibawa ke gedung parkir ya. Dan juga ada beberapa fitur lain. Oh, ini ada kursi pijatnya di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ada drivingnya, ada parking assist, ada, oh ini buat baterai ya. Ada pemakaian baterainya tinggal berapa. Ada koneksi. Wah, ini ada sound nih. Ini soundnya juga bisa diatur. Wah, ini juga driving mode bisa di banyak pengaturannya ya. Ada snow. Oh ya, ini all wheel drive, jangan lupa. Ya, banyaklah fiturnya. Tapi yang saya suka dari Zeekr 009 ini, meskipun pengoperasiannya terpusat pada layar multimedia, misalnya nih mau AC-nya mau diatur temperaturnya, jadi nggak perlu keluar menu terus atur AC yang kayak di mobil China pada umumnya, atau mobil China listrik sekarang ini ya. Jadi nggak perlu keluar menu dulu untuk ngatur AC gitu ya. Jadi meskipun terpusat pada layar multimedia, tapi setidaknya masih dipikirin lah user friendliness-nya. Dan ini tombol fisik hampir nggak ada ya. Paling tombol fisik ya transmisi doang nih. Di P ini tombol fisik, RND sama tombol hazard. Ya, tombol hazard ini termasuk yang lebih user friendly lah. Jadi meskipun kalau Sobat Sound mungkin inget ya yang saya pernah review dulu, Hypertech HT itu kan hazardnya di atas ya, jadi agak ngerepotin kalau mau berhenti sebentar atau lagi emergency ya. Kalau ini di center console ya, meskipun untuk tombol hazard sih idealnya di bagian tengah ini. Cuman untuk Zeekr 009 tombol hazard ada di center console. Jadi ini untuk interior bagian depan. Sekarang saya mau bahas interior bagian baris keduanya. Jadi ini interior untuk jok baris kedua. Nah, mulai dari sini baru paling berasa ya kelebihan dari Zeekr 009. Ini jok baris keduanya mewah banget ya. Nah, terutama untuk pengaturannya juga agak unik ya. Misalnya untuk panoramic roof bisa diatur dari sini. Dan juga di sini juga ada buat lampu, ada pengaturan di sini. Nah, di sini ada layar monitor. Nah, ini untuk ngelipetnya lagi. Dan di sini ada buat tombol ngatur kursinya ya. Jadi untuk ngatur kursinya bisa ada dari tombol fisik ini, atau dari sini juga bisa nih. Oh, tapi ini untuk memori, sorry. Kayaknya ini untuk memory seatnya. Untuk pengaturannya ada di tombol fisik ini. Nah, ini buat maju udah ada tombolnya di sini nih. Maju, mundur. Oh, ini buat pijat. Wah, ini bener-bener lengkap ini tombol buat apa? Joknya. Wah, ini bisa dimundurin nih.
Wah, ini bener-bener enak banget ini jok baris keduanya Zeekr 009. Dan juga ini untuk power window nih. Ini kayak tombol semi fisik ya. Wah, bener-bener komplit lah fiturnya. Oh, ini buat ini juga untuk kaca kiri juga bisa diatur dari sini nih. Wah, di sini juga bisa jadi jam ya kalau fungsi memorinya lagi nggak dipakai. Ya, intinya dari jok baris keduanya ini lengkap banget ya untuk Zeekr 009 ini. Nah, meskipun jok baris keduanya punya banyak fitur, tapi dia nggak ada sekatnya kayak di Lexus LM. Jadi ya Lexus LM tuh lebih privacy ketimbang Zeekr 009. Dan ini Zeekr 009 tipe tertingginya ya. Jadi nggak ada sekatnya di sini. Meskipun Zeekr 009 ini dari jumlah kapasitas tempat duduk itu lebih banyak dari Lexus LM ya untuk varian ya, karena ini 6 seat ya. Dan Zeekr 009 ini variannya ada yang 6 seat, ada yang 7 seat. Nah, yang ada di sini 6 seat ya. Jadi, dan saya pun mau coba duduk di jok baris ketiganya Zeekr 009 ini. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Zeekr 009 ya. Jok baris ketiganya ini nyaman ya, meskipun jelas gak senyaman duduk di jok baris kedua. Tapi setidaknya Zeekr cukup mikirin lah kenyamanan duduk di jok baris ketiganya Zeekr 009 ini. Dan ini saya tingginya sekitar 180 cm, jadi misalnya jok baris keduanya di posisi normal ya, kayak posisi yang ini, ya seginilah kira-kira kakinya. Yang artinya cukup lega ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan juga untuk jok baris ketiganya ini juga dia bisa direbahin kayak gini. Yang artinya mungkin duduk di jok baris ketiga nggak senyaman duduk di jok baris kedua. Tapi setidaknya dipikirin lah kenyamanan untuk duduk di jok baris ketiganya. Dan ini masih manual, yang artinya dia lebih enak ya untuk ngaturnya gimana. Dan juga ya di sini juga ada buat semacam tirai ya. Ya balik lagi, Zeekr cukup mikirin ya kenyamanan duduk di jok baris ketiga, meskipun jelas gak senyaman duduk di jok baris kedua. Oke, jadi ini untuk interior Zeekr 009. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Oke, sekarang kita mau lihat bagasi dari Zeekr 009 ini. Untuk buka pintu bagasinya, dia di pintunya ya, jadi bukan di samping. Dan ini kapasitas bagasi Zeekr 009 ini bukan cuman luas, tapi attention to detail. Kenapa? Sampai dikasih bloodroof kayak begini. Jadi bener-bener rapih ya, layaknya mobil Eropa pada umumnya. Dan juga di sini masih ada storage tambahan. Ini kayaknya buat dongkrak atau apa lah. Dan luasnya seberapa? Ini cukup luas ya, kira-kira sekitar 2 atau 3 koper lah bisa masuk di bagasi Zeekr 009 ini. Yang artinya Zeekr 009 ini bagasinya termasuk luas dengan jok baris ketiga yang berdiri ya. Oke, kita tutup lagi. Dengan tombol di pintu bagasi, tentu dari segi pengoperasian lebih mudah ya. Tapi di sisi lain, dengan berhubung Zeekr ini pintunya gede banget, jadi pada saat dibuka, orangnya harus minggir dulu gitu. Jadi biar nggak kena pintunya. Memang pintunya bukanya halus ya. Cuman biar nggak kena ya, kitanya mesti minggir dulu. Beda dengan tombol kalau di samping ya. Karena kalau tombol di samping ini kan kita pencet tombolnya, ya kita tinggal masuk aja ke arah bagasi sambil nunggu pintu bagasinya bener-bener ngebuka. Jadi ya minusnya tombol bagasi di pintu ini ya jadi sedikit kurang praktis kalau dibanding tombol di samping bodi kayak di Toyota Alphard atau di Lexus LM.
Oke, kita udah bahas eksterior, interior, dan juga kepraktisan yaitu bagasi. Sekarang kita mau bahas motor listriknya. Oke, di sini kita bisa lihat posisi baterai dari Zeekr 009 ini. Posisinya itu dia ada di bawah kabin ya. Dan juga untuk lead acid baterainya ini dia ada di depan, mungkin di sekitar sini. Sementara ini bagasi kecil, kosong. Yang artinya meskipun untuk detail sekecil ini Zeekr tuh sampai ngasih tahu posisi baterainya di mana. Mungkin sengaja ditaruh di bagian sini mungkin supaya orang tuh common sense bahwa itu motor listriknya mungkin di belakang atau di mana gitu ya. Jadi dari hal kecil ini tuh sampai dipikirin gitu sama Zeekr. Nah, sementara untuk motor listriknya, Zeekr ini dia motor listriknya ada dua ya. Jadi dia berpenggerak all-wheel drive. Tenaganya itu dia 450 kWh, torsinya itu dia 693 Nm, yang artinya dari segi tenaga dan torsi itu gede banget. Nah, baterainya itu Li-NiCoMn02 ya, kapasitasnya 116 kWh, dan juga daya jelajahnya itu dia 582 sampai 686 km tergantung pengukuran mana. Dan juga untuk Zeekr 009 ini dia cuman ada all-wheel drive ya, jadi motor listriknya ada dua, yaitu di depan dan di belakang. Oke, kita udah bahas ya Zeekr 009 ini, itu rasanya bener-bener mewah banget dan juga bener-bener dipikirin banget ya, se-attention to detail itu Zeekr sebagai mobil China. Nah, mungkin Sobat Son berpikir kalau udah mobil China pasti harganya murah nih, atau semahal-mahalnya mobil China sebandinglah dengan harganya. Tapi untuk Zeekr 009 ini harganya, ini baru kisaran ya, harganya itu dia berada di kisaran 2,25 miliar, itu estimasi paling rendah. Sementara estimasi paling tingginya ini dia 2,7 miliar, yang artinya dia yang jelas dia nggak bisa dibilang murah ya, karena udah harganya tuh udah 2M, dia udah lebih mahal dari Toyota Alphard, dia setara dengan Lexus LM ya. Lexus LM itu dia 2,1 miliar sampai 3,3 miliar tergantung tipenya. Dan juga dia lebih mahal dari Mercedes V-Class. V-Class itu 1,9 miliar, yang artinya ini meskipun mobil China bukan berarti dia murah atau terjangkau ya, ini udah termasuk mahal ya, meskipun ya banyak juga fitur dari yang ditawarkan yang ada di Zeekr 009 ini. Jadi Zeekr 009 ini dia build quality-nya bagus, dan juga untuk model rebah gini biasanya lebih aman ya, lebih aman dari terguling kalau sampai terjadi tabrakan samping. Dan juga fitur-fiturnya mewah banget, kabinnya lega banget, lengkap banget lah pokoknya untuk Zeekr 009 ini. Tapi minusnya dia lebih gede dari Alphard atau Vellfire, yang artinya kalau harus masuk parkir di gedung parkir, kalau saya prediksi sih ini bakal ngerepotin ya. Oke, ada kamera, tapi kamera itu sebenarnya lebih untuk meminimalisir blind spot ketimbang agility-nya. Dan juga dari kamera meskipun saya belum membuktikan ya belum tentu akurat juga. Dan juga dari segi harga untuk ukuran mobil China ini yang bisa jadi pembahasan menarik sih. Tapi di sisi lain kira-kira bisa sukses gak mobil China dengan harga 2 miliar, dan Zeekr 009 ini udah mecahin rekor ya sebagai mobil China termahal di Indonesia untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu pada saat officialnya nanti berapa persisnya. Tapi kalau dari estimasinya itu udah bisa dibilang udah mecahin rekor mobil China termahal di Indonesia. Sebenarnya gini, mungkin harga sebanding dengan apa yang ditawarkan. Tapi jangan lupa, luxury segmen itu orang ngelihat brand juga gitu. Orang lebih memilih yang brandnya lebih kelihatan meskipun nggak selengkap mobil lain ketimbang yang mungkin mobil itu lengkap tapi brandnya mungkin orang belum banyak familiar ya. Nah, jadi kira-kira menurut Sobat Son, Zeekr 009 ini bisa sukses nggak dengan harga yang udah nyentuh 2 miliar ini untuk estimasinya? Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pendapat, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok-nya soundandmachine.com. Di-like juga akun Facebook-nya soundandmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.